Sejarah perekonomian Jawa sejak paruh kedua abad ke-19 sampai tahun 1930-an didominasi oleh kesuksesan industri gula. Pada awal abad ke-20, Jawa menjadi eksportir gula terbesar di dunia setelah Kuba. Industri gula memberikan contoh tentang organisasi, kekuatan keuangan, kemajuan teknik, efisiensi dan laba, yang menyebabkan kemajuan mendadak dalam pertanian secara besar-besaran. Karesidenan Surabaya adalah salah satu contoh sukses berkembangnya industri gula kolonial di Jawa. Pada awal abad ke-20, Karesidenan Surabaya setara dengan pusat-pusat industri terkemuka di Asia. Berkat industri gula juga, kota Surabaya menjadi kota perdagangan pertama di Hindia Belanda. Kemegahan-kemegahan yang dialami oleh industri gula di Karesidenan Surabaya menimbulkan perubahan-perubahan yang harus ditanggung oleh masyarakat pedesaan, terutama sejak diterapkannya Undang-Undang Agraria yang menandai pergantian politik ekonomi kolonial dari tanam paksa ke periode liberal. Akhirnya, industri ini pun runtuh akibat krisis global yang terjadi pada 1930-an dan tidak bisa pulih kembali. Tebu, bahan utama pembuat gula, berasal dari Irian. Melalui rute perdagangan, tebu sampai di India. Di India, pengolahan tebu mulai dikenal dan disebarkan ke seluruh dunia, termasuk Jawa. Catatan tertua yang ditemukan tentang keberadaan tebu di Jawa berasal dari seorang pelancong Cina bernama Fahian yang singgah ke Jawa pada tahun 424. Saat itu, tebu sudah ditanam dan digunakan sebagai makanan. Awal mula industri gula di Jawa dipelopori oleh orang Cina bernama Yang Kong pada tahun 1637 di sekitar Batavia setelah ia mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal VOC, Van Diemen. Ketika itu, cara pengolahannya masih menggunakan tenaga hewan ternak. Sejak saat itulah mulai dikenalkannya pengusahaan tebu dalam bentuk usaha perkebunan di Jawa. Perkembangan usaha perkebunan gula di Jawa mulai berkembang pesat sejak kekalahan GWC atau perusahaan dagang Belanda Hindia Barat dari Portugis pada 1644 di Brazil yang menjadi penyuplai gula ke negeri Belanda. Namun, sejak masa akhir VOC di Jawa sampai pergantian beberapa kekuasaan kolonial yang terjadi pada awal abad ke-19, industri gula di Jawa mengalami kemunduran. Revolusi industri di Inggris turut memberi dampak pada industri gula di Jawa. Pada tahun 1824, perusahaan asal Inggris Thrale & Co. memelopori penggunaan mesin uap dalam produksi gula di Batavia dan Banten. Pada tahun yang sama, Raja William I mendirikan NHM atau Perusahaan Dagang Belanda untuk memonopoli pemasaran hasil produksi dari Jawa. Dalam waktu singkat, produksi gula pun meningkat dari 1 juta kilo pada 1825 menjadi 6,5 juta kilo pada 1831. Pada tahun 1830, Kerajaan Belanda mengangkat Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia menerapkan kulturstelsel atau sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Para petani diwajibkan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia di 1/5 lahan yang mereka miliki. Mereka diharuskan membayar pajak kepada pemerintah dengan menyerahkan hasil pertanian mereka, salah satunya adalah tebu. Tanam paksa membuat persebaran tebu di Jawa semakin luas. Sebelum abad ke-19, pusat industri gula di Jawa terletak di Jawa Barat
di sekitar kota Batavia dan sebagian kecil Pasuruan. Namun, sejak diterapkannya sistem tanam paksa, pusat-pusat industri gula menyebar di seluruh Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tebu merupakan tanaman yang memerlukan pengaturan irigasi, sehingga pemerintah memanfaatkan sawah-sawah rakyat yang telah lama memiliki sistem irigasi sendiri untuk digunakan dalam penanaman tebu. Oleh karena itu, daerah-daerah subur di Jawa dengan cepat menjadi pusat-pusat perkebunan gula. Karesidenan Surabaya salah satunya. Karesidenan Surabaya menjadi salah satu pusat penanaman tebu di Jawa sejak periode tanam paksa dan memiliki area penanaman terluas sejak tahun 1848. Pada periode ini, terdapat 20 pabrik gula pemerintah di Karesidenan Surabaya dengan luas areal yang ditanami mencapai 5,7 ribu hektar lebih. Pusat-pusat perkebunannya terletak di barat daya Karesidenan, di sepanjang lembah aliran Sungai Brantas, mulai dari Jombang, Mojokerto, hingga Sidoarjo. Pada akhir periode tanam paksa, penggunaan kapal uap dalam pelayaran antar benua mulai digunakan. Di saat bersamaan, jalur pelayaran melalui terusan Suez dibuka pada 1869. Dua faktor tersebut membuat jarak antara Jawa dan Eropa semakin dekat, yang memberikan kemudahan orang-orang Eropa dalam menanamkan modal di Jawa, terutama dalam bidang perkebunan, yang masih menjadi komoditi unggulan saat itu. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang secara perlahan menghapuskan sistem tanam paksa dan membuka Jawa bagi perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya. Selain itu, perusahaan tersebut akan dijamin keamanan dan kebebasan pengusahanya oleh pemerintah. Hanya orang-orang Indonesia lah yang bisa memiliki tanah. Namun, pengusaha atau orang asing bisa menyewanya dari pemerintah sampai 75 tahun, atau dari orang pribumi selama 5-12 tahun. Pada tahun ini juga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Gula yang berisi tentang penarikan diri pemerintah dari penanaman tebu selama 12 tahun, yang dimulai pada 1878. Dua undang-undang tersebut memberikan perubahan drastis bagi industri gula di Jawa, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemodal asing. Pada tahun 1870, tercatat 20 pabrik gula yang beroperasi di Karesidenan Surabaya dan meningkat 2 kali lipat pada akhir abad ke-19. Begitu juga dengan luas areal yang ditanami. Pada tahun 1870, kurang lebih 5,5 ribu hektar areal yang ditanami tebu, dan meningkat menjadi kurang lebih 20 ribu hektar pada penghujung abad ke-19. Selain itu, modernisasi pada pabrik-pabrik gula juga meningkat dengan pesat. Ketel uap yang digunakan oleh industri gula meningkat kurang lebih 3 kali lipat, dari 342 unit pada 1871 menjadi 1000 unit pada 1881. Pabrik-pabrik yang masih menggunakan tenaga hewan dan air segera terpinggirkan. Sejak periode liberal, perluasan wilayah perkebunan di Karesidenan Surabaya memberikan banyak lapangan pekerjaan baru bagi para petani yang tidak memiliki tanah. Kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pasar-pasar baru bermunculan di sepanjang jalan utama. Irigasi yang baik diperlukan untuk menunjang produktivitas industri gula. Proyek-proyek irigasi di Karesidenan Surabaya sudah dimulai jauh sebelum politik etis dilaksanakan di Jawa.
Proyek-proyek ini ditujukan untuk kepentingan perluasan wilayah perkebunan. Salah satunya adalah pembangunan bendungan Lengkong di Sungai Brantas. Pembangunan ini dilaksanakan pada tahun 1852 sampai 1857, yang difungsikan untuk pengairan kurang lebih 34.000 hektar lahan pertanian untuk 14 pabrik gula. Bendungan ini membagi air dari Sungai Brantas ke Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Dalam pembangunannya, bendungan ini menghabiskan biaya 2,5 juta gulden. Perbaikan-perbaikan serta pembangunan proyek irigasi pasca selesainya pembangunan bendungan Lengkong terus dilakukan oleh BOW atau Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda, mulai dari pembangunan Kanal Kaboh pada 1869, pembangunan irigasi untuk memasok air ke pabrik gula Gempolkerep pada 1870, serta perbaikan pintu air Milirit pada 1884. Pada tahun 1885, Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda mendirikan bagian khusus untuk mengurusi sarana irigasi yang dinamakan Brigade Irigasi. Dinas ini bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sarana irigasi di Jawa, serta melakukan perbaikan pada sarana irigasi yang sudah tua. Dengan adanya bagian khusus irigasi ini, ketersediaan irigasi yang baik dalam menunjang produktivitas perkebunan semakin terjamin. Transportasi sungai masih merupakan transportasi penting sampai pertengahan abad ke-19 di Jawa untuk mengangkut hasil produksi pertanian maupun perkebunan dari pedalaman ke pesisir. Namun, seiring dengan kebutuhan pemerintah kolonial mengangkut hasil-hasil bumi yang efisien untuk kepentingan ekspor, serta menghubungkan daerah-daerah lain di pedalaman, pemerintah mulai membangun jalan-jalan serta rel kereta api maupun tren. Sejak saat itulah transportasi sungai mulai ditinggalkan. Sungai Brantas yang melalui Garis-Rinan Surabaya merupakan jalur penting yang menghubungkan daerah pedalaman di Jawa Timur ke pelabuhan besar di Surabaya. Namun, pada tahun 1852, untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan, pemerintah kolonial membendung Sungai Brantas di Lengkong yang mengakibatkan terputusnya jalur transportasi sungai tersebut. Dimulainya pembangunan rel kereta Surabaya-Malang pada 1873 oleh perusahaan kereta api pemerintah memberikan kemudahan bagi industri perkebunan untuk meningkatkan hasil produksinya untuk dibawa ke pelabuhan di Surabaya. Pada tahun 1879, jalur yang menghubungkan Surabaya, Pasuruan, Malang selesai dibangun, dan pada tahun 1890-an pembangunan jalan transport sempit dibuka, terutama jalur-jalur cabang yang melayani industri gula di Garis-Rinan Surabaya. Untuk efisiensi pengangkutan hasil produksi perkebunannya, banyak pabrik gula yang dibangun di sepanjang rel kereta api. Ada juga yang membangun rel kereta sendiri ke kebun-kebun tebu maupun pabriknya, dan kemudian disambungkan ke rel utama milik pemerintah. Pembangunan jalan dan rel kereta api di Garis-Rinan Surabaya maupun di Jawa pada umumnya didasari atas pertimbangan ekonomi, khususnya kepentingan perkebunan besar. Oleh karena itu, perkembangannya juga sangat cepat. Dari data statistik yang didapat, pada tahun 1873,
terdapat kurang lebih 250 km rel yang telah dibangun. Namun, di akhir penghujung abad ke-19, jaringan rel kereta api ini sudah mencapai kurang lebih 3.000 km yang dibangun pemerintah maupun perusahaan swasta. Selain kereta api, transportasi penunjang industri gula di Karesidenan Surabaya adalah gerobak maupun lori yang ditarik dengan sapi atau kerbau. Profesi baru ini kemudian memunculkan pengusaha-pengusaha lokal yang menyewakan sapi maupun kerbaunya untuk kepentingan industri gula. Pada tahun 1884, industri gula di Jawa mengalami krisis yang diakibatkan oleh banyaknya persediaan gula di pasaran dunia yang berakibat pada jatuhnya harga gula. Banyaknya produksi dan kebijakan proteksi gula di Eropa mengakibatkan menurunnya permintaan gula tebu dari Jawa. Krisis ini juga diperparah dengan adanya penyakit tebu yang menyebar di seluruh Jawa. Perekonomian kolonial yang sebagian besar bergantung pada produksi gula dengan mudah terkena dampaknya. Saat itu, modal-modal perusahaan swasta masih banyak yang menggunakan modal pribadi, sehingga ketika terjadi krisis, perusahaan tersebut tidak bisa menutup biaya produksinya. Awal abad ke-20, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik etis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Program utamanya adalah irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Anggaran proyek irigasi meningkat, pemeliharaan saluran-saluran irigasi terus dilakukan, serta pembangunan waduk-waduk dan irigasi di desa, yang menyebabkan perluasan area perkebunan gula juga meningkat di berbagai daerah. Namun, tidak demikian yang terjadi di Karesidenan Surabaya. Sejak pergantian abad, perluasan area perkebunan gula di Karesidenan Surabaya mencapai batas maksimum lahan yang bisa digarap, sehingga pertumbuhannya mulai melambat. Di sisi lain, penduduk Karesidenan semakin bertambah. Data sensus menunjukkan perbedaan-perbedaan tajam dalam pertumbuhan penduduk di antara daerah-daerah yang berdekatan di Karesidenan Surabaya, sehingga terjadi migrasi lokal ke daerah yang masih memiliki lahan garapan untuk perluasan perkebunan tebu. Meskipun kepadatan penduduk semakin bertambah, angka migrasi keluar Karesidenan rendah. Ini membuktikan bahwa di Karesidenan Surabaya banyak tercipta lapangan pekerjaan baru. Industri gula di Jawa mempertahankan posisinya di pasar dunia dengan perubahan-perubahan drastis dalam teknologi produksi dan organisasi produksi, serta pemasaran.
mulai dari penemuan bibit unggul POJ 2878 oleh Pusat Penelitian Gula di Pasuruan, penggunaan mesin dalam pengolahan tanah, serta adanya perwakilan kantor dagang yang dimiliki pabrik gula di negeri Belanda. Industri gula di Karistenen, Surabaya turut membantu pembangunan fasilitas umum seperti kesehatan serta pendidikan. Poliklinik dibangun, sekolah-sekolah kejuruan tentang gula didirikan. Lapangan pekerjaan juga semakin beragam, mulai dari yang berhubungan langsung dengan produksi gula maupun tidak. Meskipun industri gula turut membantu dalam memberikan fasilitas kesehatan, pada tahun 1918 sampai 1919, Karistenen Surabaya tidak bisa bertahan dari serangan wabah influenza dari luar negeri melalui pelabuhannya. Wabah ini berpengaruh terhadap industri gula. Tahun 1919, beberapa pabrik gula di Karistenen Surabaya kekurangan tenaga kerja yang mengakibatkan penurunan hasil panennya yang disinyalir dampak dari wabah influenza yang melanda. Industri gula di Karistenen Surabaya tidak luput dari resistensi petani, meskipun pembayaran upahnya tertinggi di Jawa. Pembakaran lahan tebu tidak berdampak besar pada produksi gula kolonial, bahkan di tingkat Karistenen di Surabaya. Kalaupun berpengaruh, hanya di tingkat lokal saja. Data produksi gula menunjukkan pada tahun 1920, produksi gula mencapai 102.910 pikul ketika terjadi 114 kali pembakaran lahan tebu. Sedangkan pada tahun 1921, produksi gula naik menjadi 119.350 pikul dengan pembakaran lahan tebu yang juga naik menjadi 206 kali. Sangat terbukanya Jawa pada pasar dunia sejak periode liberal membawa efek mudahnya terkena krisis akibat naik turunnya perdagangan dunia. Industri gula Indonesia harus bersaing ketat dengan industri gula di Hindia Barat dan juga di Eropa. Apalagi Hindia Belanda merupakan negara penghutang atau debitur yang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi dunia. Belum lagi masalah perdagangan pasar domestik yang masih kecil. Gula yang menjadi komoditas perkebunan utama Hindia Belanda perlahan-lahan mengalami kehancuran sejak awal tahun 1930. Jatuhnya harga gula di pasaran dunia serta menumpuknya persediaan gula dunia memaksa pemerintah kolonial ikut campur dalam perekonomian agar tidak terjadi kehancuran yang lebih parah. Pemerintah harus membatasi produksi dan ekspor gula yang sedemikian banyaknya dari Jawa dengan ikut menyetujui perjanjian internasional Cardbourne untuk tahun-tahun ke depannya. Belum lagi kebijakan negeri Belanda yang menjadi tujuan ekspor utama gula dari Jawa, menaikkan biaya impornya dalam rangka melindungi pertanian di negerinya sendiri. Akhirnya, industri gula di Jawa tidak bisa bertahan dari krisis yang memunculkan ide-ide baru untuk memperkuat industrinya, seperti yang terjadi pada krisis tahun 1884. Krisis gula tahun 1930-an ini menjadi cerita akhir megahnya industri gula di Jawa, tak terkecuali dengan industri gula di Karistenen Surabaya.
Inti dari kolonialisme bukanlah menguasai suatu bangsa, tetapi menyerap kekayaan suatu bangsa untuk kemakmuran bangsa lain.